Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam program Senja Ramadan bersama Majelis Darun Nadir Al-Barakat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan dan menerima ibadah-ibadah puasa kita di bulan Ramadan, baik dari puasa kita, salat kita, bacaan Al-Quran kita, kekhusyuan kita, sujud dan rukuknya kita, sedekah, dan nilai-nilai berbagi dan pahala-pahala yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tentang sifat sabar, sifat bersabar terhadap apa-apa yang datang di dalam ketetapan takdir-takdir kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mari kita menyambut wahyu Allah Subhanahu wa taala ini dengan mempersiapkan diri kita terhadap sabar dan terhadap salat. Dan sesungguhnya melaksanakan sabar dan melaksanakan salat adalah sesuatu hal-hal yang berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menginfokan kepada kita bahwasanya memang sabar itu sesuatu yang berat. Namun ada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabarnya sukses, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, sesungguhnya zaman kita ini adalah zaman yang sabarnya sedikit, sedangkan kita butuh terhadap sabar yang banyak. Dengan segala fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita pada zaman kita ini, kita membutuhkan sabar yang besar, sabar yang banyak. Namun manusia saat ini hanya memiliki sabar dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang kecil. Di zaman dahulu mereka memiliki sabar yang besar, sedangkan di masa itu hanya dibutuhkan sabar yang kecil dan sabar yang sedikit. Maka dari itu disebutkan beberapa hal pelajaran tentang sabar yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya di dalam Al-Quran sabar mengajarkan kepada kita atau dibutuhkan sabar pada 3 tempat, atau sabar itu di dalam Al-Quran terdapat pada 3 derajat. Yang pertama, derajat 300 derajat, yaitu sabar terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu sabar ini berat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Perintah Allah agar kita mampu melaksanakannya, kita butuh sabar. Salat 5 waktu secara berjamaah butuh sabar agar kita melaksanakannya. Terlebih di masa saat-saat ini di bulan Ramadan, kaum muslimin melaksanakan salat taraweh 20 rakaat, lalu ditambahkan dengan salat witir 3 rakaat. Kalau mereka tidak memiliki sifat sabar yang besar, maka banyak yang terjadi guncangan-guncangan di dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat yang sering terjadi dari tahun demi tahunnya. Awal Ramadan, Masya Allah, masjid, musola seakan-akan kecil dengan jumlah bilangan jamaah yang hadir. Namun ketika sudah mendekati pertengahan Ramadan,
hingga berada di pertengahan Ramadan, maka masjid dan musola tampak begitu besar karena jumlah bilangan jamaah yang sudah mulai berkurang. Itu tiada lain dampak dari sifat sabar yang mereka miliki kurang besar untuk bisa mengimbangi perintah-perintah Allah yang datang kepada mereka semuanya. Maka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini kita butuh sabar hadirin, dan derajat sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, Allah berikan 300 derajat. Lalu yang kedua, di dalam sabar yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas adalah sabrun anil maharim lahu sittu mi'ah darajat, yaitu bersabar terhadap perkara-perkara yang haram untuk kita tinggalkan. Masya Allah, ini berat hadirin. Sebagaimana sabar dalam ketaatan berat, maka sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan pun itu juga berat, dan derajatnya lebih tinggi daripada derajat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam sekarang kemaksiatan yang ada, tentu sabar harus lebih besar kita miliki. Sebuah contoh, sabar di dalam maksiat mata. Maksiat mata ini banyak sekali. Di antaranya pandangan syahwat kepada lawan jenis. Ketika ada wanita bagi seorang pria, ketika ada pria bagi seorang wanita yang berlalu lalang di hadapannya dengan mengumbar auratnya terbuka, maka mata ini dituntut untuk sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah. Bayangkan bagi kita semuanya untuk bersabar terhadap pandangan syahwat ini, sabar kita butuhkan, berat rasanya. Dan di antara kemaksiatan mata pula adalah memandang rendah kaum muslimin. Ketika seorang yang status sosialnya lebih tinggi lalu melihat seorang yang status sosialnya lebih rendah dengan perilaku yang tak pantas dilakukan, mata ini seketika akan melepaskan pandangannya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian besar adalah pandangan menghinakan. Hal yang semacam ini kita perlu sabar. Bagaimana mengontrol dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan maksiat terhadap maksiat mata ini. Dan bukan hanya maksiat mata, seluruh kemaksiatan yang ada pada diri umat manusia dibutuhkan sabar untuk meninggalkannya. Orang yang tidak memiliki sifat sabar, maka dia berat untuk melaksanakan daripada meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu derajat yang ketiga di dalam Al-Quran melalui lisan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan sabar yang ketiga ini memiliki 900 derajat, yaitu sabrun alal masaib, yaitu bersabar terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk hamba-hambanya. Hal ini paling berat. Inilah yang paling berat, bersabar terhadap ketaatan. Banyak hamba-hamba Allah yang sukses bersabar terhadap meninggalkan kemaksiatan. Banyak hamba-hamba Allah yang sukses bersabar terhadap musibah. Sudah mulai berat kita saksikan di tengah umat manusia saat-saat ini. Terlebih pada masa kita saat ini, dari satu musibah demi musibah yang lainnya tertimpa pada diri umat manusia. Kalau tidak memiliki sifat sabar yang besar, sifat sabar yang banyak, maka musibah bisa menggoyang keimanan kita. Maka musibah bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah ucapan para ulama, zaman kita ini adalah zaman yang kita butuhkan sabar yang banyak, sabar yang besar. Maka itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar di dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada tubuh manusia. Wala imana liman la sabralah, maka tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Imam Ali bin Abi Thalib
memberikan sebuah ibarat filsufnya tentang bagaimana sabar pada diri umat manusia. Beliau mengibaratkan sabar dalam keimanan seperti kepala pada tubuh manusia. Orang-orang tidak dikatakan memiliki iman bagi mereka yang tidak memiliki sabar. Tidak bakal hidup seseorang tanpa kepala. Tidak bakal ada keuntungan jasad ini tanpa kepala. Maka tidak ada keuntungan dan kemanfaatan keimanan seseorang tanpa memiliki nilai-nilai sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seyogyanya orang-orang yang bersabar harus pandai memiliki sifat-sifat terpuji pada diri mereka. Karena mugabilah isaah bil ihsa, kamugabilah nar bin nar. Maka dari itu, membalas kejelekan dengan kejelekan seperti seseorang yang membalas api dengan api. Orang yang hebat, yang memiliki nilai sabar adalah ketika dia mendapatkan kejelekan atau keburukan, dia membalasnya dengan kebaikan dan kebajikan. Ini sifat yang hebat yang harus dimiliki oleh seorang umat manusia. Maka kita mendengar, yaitu Nabi Luqman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa azka taslim. Beliau menasihati anaknya dengan berkata, wahai anakku, kalau kau mau mencari sahabat, ujilah dulu sahabatmu dengan kesabarannya. Kalau dia mampu bersabar dengan ujianmu, maka ketahuilah dia sahabat yang pantas kau jadikan sahabatmu. Namun kalau dia gagal dengan ujianmu, maka pandailah kau menjaga jarak darinya. Seorang nabi mendidik anaknya dalam persahabatan melihat daripada sifat sabar yang dimiliki oleh sahabatnya. Seorang nabi sendiri melalui pemahaman kenabiannya bahwasanya sifat sabar harus dimiliki di dalam persahabatan, karena persahabatan tanpa bersabar yang ada hanyalah malapetaka di dalam persahabatan tersebut. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, maka dari itu pada masa-masa saat ini dan seperti saat ini, mari selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sifat sabar yang lebih, sifat sabar yang banyak untuk menghadapi kehidupan pada zaman kita ini yang cobaan dan ujiannya silih berganti satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nilai-nilai sifat sabar sebagai modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai modal kita untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.